Travel ID. Nah, kali ini saya masih tetap di stasiun Jatinegara sama seperti Senin kemarin ya teman-teman. Ada pengumuman yang menyenangkan bagi teman-teman yang tinggal di sebelah timur Jabodetabek ataupun timur Jakarta. Apa itu? Untuk sebelumnya, untuk teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel ini DY Travel ID untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih keren lagi. Oh ya, apakah pengumuman yang menggembirakan itu? Ya, balik ke era 90 dan 80-an ataupun awal di 2000, stasiun Jatinegara bisa naik dan turun dari stasiun ini untuk 4 kereta ya. Kereta apa saja nanti bisa kita bahas di konten ini teman-teman. Nah, back to 90s ataupun 80s, dulu stasiun Jatinegara melayani keberangkatan ataupun kedatangan KA jarak jauh. Hampir semua kereta yang ke Gambir ataupun ke Pasar Senen itu dilayani oleh KA jarak jauh di stasiun Jatinegara ini. Tidak heran, pada masa era 90-an 80-an zaman dulu, itu stasiun Jatinegara jauh lebih penuh dibanding stasiun Jatinegara saat ini yang terlihat cukup lapang. Di eranya stasiun Jatinegara yang baru seperti saat ini. Bisa teman-teman lihat di Jatinegara saat ini stasiunnya cukup bagus dan besar ya, tapi hanya melayani beberapa kereta api yang berhenti di stasiun Jatinegara ini, jadi kurang maksimal. Nah, mulai 1 Juni nanti PT KAI dengan GPK barunya yang sudah saya bahas di konten-konten saya sebelum ini bisa disaksikan di QR di atas, itu melayani KA jarak jauh baik itu keberangkatan ataupun kedatangan. Tapi tidak semua KA jarak jauh berhenti menaikkan dan menurunkan di stasiun Jatinegara. Pada tahap awal ini hanya 4 kereta yang dilayani oleh stasiun Jatinegara ya teman-teman. Yang pertama KA Dwi Pangga atau K10 Gambir Solo Balapan, tiba di stasiun Jatinegara jam 9:04, berangkat dari stasiun Jatinegara jam 9:06. Adapun kereta api Argo Parahyangan KA 38 Gambir Bandung ya, tiba di Jatinegara jam 6:44, berangkat dari stasiun Jatinegara jam 6:46. Dan berikutnya KA Argo Sindoro atau KA 12 dari Gambir Semarang Tawang Jateng, tiba di Jatinegara jam 16:54 sore, berangkat dari Jatinegara jam 16:56. Dan berikutnya KA Argo Parahyangan atau KA 36 dari Gambir menuju Bandung, tiba di Jatinegara jam 18:44 dan berangkat dari stasiun Jatinegara jam 18:46. Nah, itu baru 4 kereta itu saja yang jadwalnya bisa saya berikan. Semoga nanti akan bertambah beberapa kereta lagi yang berhenti di stasiun Jatinegara untuk menaikkan penumpang. Tapi kalau untuk menurunkan penumpang, kemungkinan untuk Argo Parahyangan yang excellence ataupun yang cepat ya, itu kemungkinan tetap turun di stasiun Gambir. Tentu saja PT KAI khususnya di stasiun Jatinegara ini telah melengkapi berbagai macam fasilitas untuk menunjang stasiun Jatinegara ini menjadi pemberangkatan KA jarak jauh. Ya, ini bisa dilihat di signage pintu masuk KA jarak jauh ya teman-teman. Itu terletak di sebelah barat dari tap in di pintu masuk ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat tadi itu ada tandanya signage pintu masuk KA jarak jauh. Jadi teman-teman itu melewati sela-sela pintu masuk komuter lain. Nah, bisa lihat teman-teman nih, di sini ada mesin untuk check-in ya teman-teman. Nah, mesin check-in ini masih menggunakan komputer seperti ini. Cetak tiket ya teman-teman. Nah, misalnya di sebelah sini.
Nah, di atasnya ada masuk keberangkatan KA jarak jauh atau intercity train. Bisa teman lihat juga syarat naik KA-nya ya teman-teman. Itu persyaratannya. Jadi untuk keberangkatan dan mesin cetaknya sudah ada, tapi baru satu ya teman-teman ya. Semoga nanti kedepannya PT KAI dapat menambah lagi mesin print tiketnya. Di situ ada tempat pemeriksaan tiket dan kartu identitas penumpang. Kebetulan tidak ada yang berangkat pagi ini yang berhenti di stasiun Jatinegara, jadi tidak ada yang menjaga di situ. Dan ini juga keberangkatan KA jarak jauh. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Siapkan identitas Anda dan untuk pemeriksaan ID card ya atau KTP. Dan tidak hanya itu saja yang dipersiapkan di stasiun Jatinegara ini. Mungkin karena keberangkatannya masih sedikit ya, jadi hanya satu checkpoint untuk pemeriksaannya teman-teman. Nah, di dalam juga ada ruang tunggu untuk penumpang KA jarak jauh. Ini letaknya di tengah antara peron ya, antara peron di atas atau di lantai concourse di stasiun Jatinegara. Memang kursinya tidak sebanyak KA atau stasiun yang melayani KA jarak jauh lainnya, tapi ini sudah appropriate ya untuk keberangkatan KA jarak jauh. Nah, boarding gate penumpang KA jarak jauh itu di sini terlihat 7 dan 8. Sebenarnya juga ada peron 4 dan 3 untuk kedatangan atau keberangkatan KA jarak jauh. Nah, tidak harus peron 7 dan peron 8 ya teman-teman. Dan boarding gate itu juga tidak jauh dari kursi penumpang yang tempat menunggu tadi ya teman-teman, yang terletak di tengah. Karena kan komuter lain itu peron jalur 1 dan 2. Kadang-kadang kalau misalkan yang ke arah Senen itu peron jalur 6 dan jalur 5. Nah, jalur 3 dan jalur 4 biasanya untuk KA jarak jauh yang keberangkatan ataupun kedatangan. Nah, itu ya teman-teman ya. Mulai 1 Juni 2023 stasiun Jatinegara nggak hanya buat pemberhentian KA jarak jauh aja, tapi juga untuk proses naik penumpang KA Argo Dwi Pangga, Argo Sindoro, dan Argo Parahyangan. Kira-kira KA jarak jauh apalagi nih yang kalian usulkan untuk bisa berhenti dan naikkan penumpang di stasiun Jatinegara? Ya, coba ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu pemaparan ataupun berita yang menggembirakan untuk teman-teman yang biasa naik dari stasiun Jatinegara. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan di konten ini teman-teman. Kalau ada kereta lain yang harus berhenti di stasiun Jatinegara pemberangkatannya, bisa komen di kolom komentar. Sampai di sini dulu teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan. See you. Bye-bye.